Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakkan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah akhlak dan suri tauladan Rasulullah bersama istrinya yang ke-55 adalah bermesraan walaupun istri sedang haid. Dari Aisyah, ia berkata, "Saya biasa mandi bersama Rasulullah dengan satu bejana, padahal kami sama-sama dalam keadaan junub. Aku biasa menyisir rambut Rasulullah ketika beliau menjalani itikaf di masjid saya sedang haid. Beliau biasa menyuruh saya meng dan gunakan kain ketika saya sedang haid, lalu beliau memesrai saya." Hadis riwayat Abdurrazak dan Ibnu Abi Syaibah. Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Saya haid dan saya tidur bersama Nabi, lalu beliau menyuruh agar mengenakan kain pembalut. Kemudian beliau menyuruh tidur bersamanya di atas satu tempat tidur ketika haid itu, sedangkan kemaluannya ditutup dengan kain pembalut." Hadis riwayat Abdurrazak. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, kedua hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah tetap melakukan kemesraan dengan istrinya walaupun istri sedang haid. Upaya memesrakan hubungan, seperti mandi bersama, tidur bersama, dan lain-lain senantiasa beliau lakukan agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dengan baik. Ketika istri sedang haid, suami tetap boleh tidur bersama istrinya selama tidak melakukan hubungan senggama, karena yang dilarang dalam masa haid adalah melakukan hubungan senggama. Hal ini dijelaskan oleh Aisyah dalam hadis berikut. Dari Aisyah, dia berkata bahwa ia pernah ditanya, apakah yang halal bagi suami terhadap istrinya kala ia sedang haid. Dia berkata, hendaklah suami menghindari vagina istrinya dalam masa haid. Apabila darah haid yang keluar sudah mereda,
hendaklah istri memakai kain sebagai penghalang antara dirinya dan suaminya. Hadis riwayat Said bin Mansur. Akan tetapi, kemesraan yang lain, seperti ciuman, tidur dalam satu selimut, berpangkuan, dan lain-lain tetap halal dilakukan oleh pasangan suami istri. Para suami istri yang selama ini menganggap hal tersebut sebagai larangan agama, yaitu bahwa selama masa istri haid suami tidak boleh tidur bersama atau menciumnya atau duduk di pangkuannya atau tidur dalam satu selimut, hendaknya membuang jauh-jauh anggapan salah tersebut. Rasulullah telah memberi contoh demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Tegasnya, para suami istri tetap dapat melakukan segala bentuk hubungan kemesraan dengan pasangannya selama tidak berhubungan sebadan. Yang ke-56, membersihkan tetesan darah haid istri. Dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah tidur bersama Rasulullah di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Bila darahku menetes ketikar itu, beliau mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah itu dan beliau tidak berpindah dari tempat itu. Kemudian beliau salat di tempat itu pula, lalu beliau berbaring kembali di sisiku. Bila darahku menetes lagi ketikar itu, beliau mencuci di bagian yang terkena darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu. Kemudian beliau pun salat di atas tikar itu." Hadis riwayat Nasai. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah tidak berkeberatan untuk membersihkan tetesan darah haid Aisyah yang menetes ketikar alas tempat tidur berdua. Rasulullah membersihkan tetesan darah haid tersebut dan tetap tidur di atasnya, bahkan beliau kemudian salat di atas tikar tersebut. Rasulullah tidak marah kepada Aisyah yang meneteskan darah haidnya di atas tikar alas tidur, bahkan beliau menunjukkan sikap yang baik dan membersihkan darah tersebut dengan tangannya sendiri. Hal ini menunjukkan sikap santun Rasulullah kepada istrinya walaupun di mata orang lain perbuatan tersebut dianggap menjijikkan. Para suami dapat mengambil pelajaran bahwa ketika mereka tengah berdua di tempat tidur, hendaklah tidak marah bila istrinya meneteskan darah haid di tempat tidurnya. Mereka hendaknya justru membantu membersihkannya seperti dilakukan oleh Rasulullah di atas. Sikap suami seperti yang ditunjukkan Rasulullah di atas mengisyaratkan kepada para suami untuk selalu bersikap memahami dan mengerti keadaan istri. Suami hendaknya tidak mudah marah atau menyikapi dengan jijik bila menghadapi istri sedang haid. Dengan sikap suami semacam ini, istri merasa diperlakukan dengan beradab sehingga perasaan cinta dan mesra istri kepada suaminya menjadi semakin kuat. Yang ke-57, istri membersihkan mani dari kain suami. Dari Aisyah, ia berkata, "Saya dahulu pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah dengan akar rumput yang berbau wangi, kemudian beliau pergi untuk melakukan salat dengan pakaian itu." Hadis riwayat jamaah, kecuali Bukhari. Dari Aisyah, ia berkata, "Saya dahulu mencuci air mani dari pakaian Rasulullah, kemudian beliau pergi salat, sedangkan bekas cucian ada pada pakaiannya, yaitu air yang masih basah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, "Saya dahulu mengerik mani dari pakaian Rasulullah bila telah kering dan saya mencucinya bila masih basah." Hadis riwayat Daraqutni. Penjelasan dari hadis tersebut adalah menjelaskan bahwa Aisyah membersihkan pakaian beliau. Jika maninya telah mengering, dikeriknya dengan akar rumput berbau wangi. Akan tetapi, jika masih basah, dicucinya dengan air. Pakaian yang dibersihkan oleh Aisyah dari mani ini lalu dipergunakan Rasulullah untuk salat. Aisyah melakukan hal tersebut untuk menunjukkan kepada Rasulullah cinta dan kemesraannya dengan memperhatikan pakaian Rasulullah yang perlu dijaga kebersihannya. Pakaian yang dilihat oleh Aisyah terkena air mani segera dibersihkannya dan sesudah itu pakaian tersebut dipakai kembali oleh Rasulullah pergi ke masjid untuk salat.
Hal itu menunjukkan bahwa istri sangat menyayangi suaminya sehingga dia tidak enggan atau merasa jijik atau keberatan membersihkan pakaian suami yang noda air mani terkena. Para istri hendaklah dapat mengambil pelajaran dari perbuatan Aisyah di atas, yaitu tidak merasa jijik atau enggan membersihkan pakaian suami yang kotor atau terkena air mani dan bekasnya terlihat. Istri hendaklah dengan rela dan penuh rasa kasih sayang membersihkan pakaian suaminya sehingga pakaian tersebut dapat dipakai kembali oleh suami. Cara semacam ini merupakan bentuk konkret istri menunjukkan kemesraannya kepada suami. Yang ke-58, selalu membersihkan mulut bila bercengkerama. Dari Mikdam bin Syuraih bin Hani dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah dengan apakah Nabi memulai apabila ia masuk rumahnya. La menjawab dengan siwak, hadis riwayat jamaah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi." Dari Aisyah, dalam sebuah hadits panjang, ia berkata, "Kami biasa menyediakan siwak dan alat pembersih untuk Rasulullah, lalu Allah membangkitkan beliau dari tidurnya pada waktu malam hari. Kemudian beliau bersiwak dan berwudu, lalu salat." Darinya Aisyah pula, "Sesungguhnya Nabi tidak pernah tidur malam atau siang hari, melainkan saat beliau bangun pasti membersihkan mulutnya dengan siwak sebelum berwudu." Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa suami istri harus memahami betapa pentingnya selalu menjaga kebersihan mulutnya dengan menggunakan siwak sebagai alat pembersih, baik sebelum salat maupun pada saat beliau berkumpul dengan istrinya. Para suami istri tidak boleh menganggap remeh pengaruh buruk bau mulut yang tidak sedap bagi keakraban dan kemesraan hubungan mereka sehari-hari dalam rumah tangga. Para suami istri yang tidak menjaga kebersihan mulut ketika berkumpul dan bercengkerama dapat membuat pasangannya merasa muak atau jijik bila ternyata dari mulutnya keluar bau yang tidak sedap. Banyak kasus suami atau istri menjauh dari pasangannya karena tidak senang dengan bau mulut yang mengganggu suasana kemesraan dan keakraban. Oleh karena itu, suami istri hendaknya selalu saling mengingatkan pasangannya agar selalu menjaga kebersihan mulut. Dengan demikian, bau tidak enak atau menjijikkan tidak akan mengganggu kemesraan suami istri bercengkerama. Jika ternyata bau mulut muncul akibat penyakit, hendaklah yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh berusaha mengobatinya agar tidak mengganggu kemesraan dan keakraban mereka dalam bercengkerama. Kalau pada masa lalu Rasulullah menggunakan siwak sebagai alat pembersih mulut, pada masa sekarang dapat digunakan sikat gigi dan pasta gigi atau sejenisnya sehingga mulut selalu terjaga kebersihannya dan baunya selalu sedap. 59 Wudu bersama. Dari Ummu Habibah Al-Juhaniyah, ia berkata, "Kadang-kadang tangan saya dan tangan Rasulullah bergantian masuk ke dalam bejana yang sama ketika berwudu." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Penjelasan dari hadis ini adalah cara lain yang dilakukan Rasulullah dalam memelihara kemesraan dan keakraban dengan istri beliau adalah wudu bersama. Ketika membasuh anggota wudu, beliau melakukannya bergantian dengan istrinya sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Para suami istri jika dapat melakukan hal serupa setiap kali melakukan wudu, atau beberapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam sebulan, hendaklah melakukannya. Dengan upaya tersebut suasana kemesraan tidak hanya tercipta ketika berada di atas ranjang tidur, tetapi juga ketika hendak melakukan ibadah salat dan berwudu. 60 Istri menuangkan air wudu. Dari Maimunah ia berkata, "Saya menuangkan air wudu untuk Rasulullah karena mandi janabat. Beliau mencuci tangannya 2 kali atau 3 kali, kemudian beliau membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya. Beliau menepukkan tangan kirinya ke tanah, kemudian menggosok-gosokkannya, lalu beliau berwudu, seperti wudu untuk salat dan beliau menuangkan air sepenuh kedua telapak tangannya ke atas kepalanya 3 kali siraman. Selanjutnya,
Beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya, kemudian beliau bergeser sedikit dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian saya datang kepadanya membawakan handuk, tetapi beliau menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya. Penjelasan dari hadis ini adalah bahwa Maimunah, istri Rasulullah, menuangkan air wudhu kepada Rasulullah ketika beliau mandi janabat. Adanya tindakan Maimunah menuangkan air wudhu untuk Rasulullah menunjukkan bahwa beliau tidak menganggap perbuatan suami istri semacam itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Beliau justru memberi contoh bahwa Islam selalu menganjurkan suami istri untuk bisa menyatakan kemesraan dan kedekatan hatinya dalam melakukan apapun dan saat kapanpun yang halal menurut Islam. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah di atas menunjukkan bahwa sebagai manusia biasa yang Allah pilih sebagai Rasulnya, beliau tetap menunjukkan upaya untuk senantiasa mesra dengan istri beliau. Beliau juga tetap menunjukkan kesediaan untuk selalu dimesrai oleh istrinya sekalipun ketika wudhu untuk mandi janabat. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah senantiasa membina kemesraan dengan istrinya, sekalipun hanya dalam berwudhu. Contoh Rasulullah di atas harus menjadi anutan dan teladan bagi segenap manusia bahwa mengusahakan langkah-langkah bermesraan dengan istri dapat dilakukan kapan saja dan di tempat-tempat yang layak sekalipun ketika seorang suami mandi janabat atau hendak melaksanakan wudhu, dan sebagainya. Demikianlah contoh Rasulullah dalam membina kemesraan dengan istrinya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan mawadah, rahmah, dan sakinah. 61. Mencium istri setelah wudhu. Dari Aisyah bahwa Nabi biasa mencium istrinya setelah wudhu, kemudian beliau salat dan tidak mengulangi wudhunya. Hari Abdurrazak. Penjelasan dari hadis ini adalah Rasulullah biasa mencium Aisyah atau istrinya setelah berwudhu. Hal ini menunjukkan bahwa suami mencium istri setelah berwudhu tidak batal selama tidak menyebabkan keluarnya matzi atau watsi atau mani. Akan tetapi, jika keluar salah satu dari 3 macam hal tersebut, wudhunya menjadi batal. Adapun Rasulullah setelah mencium istrinya ternyata tidak keluar salah satu dari ketiga hal tersebut sehingga wudhu beliau tidak menjadi batal. Perbuatan Rasulullah seperti dijelaskan dalam hadis di atas menunjukkan bahwa suami tetap dibenarkan melakukan kemesraan dengan istrinya, walaupun hendak melakukan salat. Jadi, orang yang hendak salat tidak dilarang mencium istrinya sebagai pernyataan kemesraan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menganggap hal itu tercela karena Rasulullah sendiri juga melakukannya. Kanya 62. Salat di sebelah istri yang tidur. Dari Maimunah ia berkata, Rasulullah biasa salat dan saya tidur di sampingnya. Terkadang pakaian beliau menyentuh saya ketika beliau sujud. Beliau salat di tikar kecil. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Penjelasannya adalah, suami yang bangun pada malam hari untuk salat di samping istrinya, salat malamnya tetap dapat dikerjakan di kamar tidur istrinya sekalipun istri sedang tidur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan istri bahwa dia diabaikan atau ditinggalkan sendiri oleh suami tanpa pemberitahuan dan dalam keadaan tidak sadar. Praktek inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah. Selain itu, dengan salat di sebelah istri yang sedang tidur, suami tetap dapat menjaga keselamatan istri. Karena boleh jadi ketika tidur sendirian ada hewan berbahaya mengganggunya, sehingga hal tersebut dapat mencelakakan istri. Insya Allah, dengan keberadaan suami di samping istri, serangan binatang yang berbahaya dapat dihindarkan. Dengan contoh Rasulullah tersebut di atas, para suami yang bangun salat malam hendaklah tetap melakukan salatnya di kamar tidur istrinya agar suami istri terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suami pun tetap dapat menunjukkan kemesraan kepadanya walaupun istri dalam keadaan tidur.
63 mencium istri saat berpuasa. Dari Hafsah, putri Umar, sesungguhnya Rasulullah biasa mencium istrinya sekalipun sedang puasa. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasannya adalah, hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi biasa mencium Hafsah ketika berpuasa. Hal ini beliau lakukan untuk menjaga kemesraan antara beliau dan istrinya. Para suami boleh mencium istri saat berpuasa Ramadan selama bisa mengendalikan nafsunya sehingga terhindar dari melakukan hubungan sebadan. Juga dihalalkan berbuat apa saja bersama istri ketika sedang berpuasa kecuali bersebadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis berikut. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah kedatangan seorang lelaki. Lelaki tersebut bertanya, bolehkah saya mencium istri pada siang bulan Ramadan? Beliau bersabda, boleh. Selanjutnya, datang pula yang lain berkata, bolehkah aku mencium istri pada siang bulan Ramadan? Beliau bersabda, tidak. Lalu aku Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau izinkan si anu, tetapi engkau larang si ini. Beliau bersabda, lelaki yang aku izinkan itu sudah sangat tua dan ia mampu mengendalikan nafsunya, sedangkan lelaki yang kularang tadi masih muda, dia tidak sanggup mengendalikan nafsunya. Oleh karena itu, aku larang dia. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Dari Masruq, ia berkata, saya pernah datang kepada Aisyah lalu saya bertanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang halal bagi seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid? La berkata, selain vagina. Saya bertanya, apakah yang halal bagiku bersama istriku ketika sedang puasa? Jawabnya, semua boleh kecuali bersebadan. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Anggapan sebagian ulama yang melarang mencium istri pada siang hari Ramadan bagi yang berpuasa karena takut keluar madzi atau watsi tidaklah beralasan. Jadi, suami istri tetap dapat membina kemesraan dengan mencium pasangannya saat sedang puasa. Bermesraan dengan istri sebagaimana dicontohkan Rasulullah di atas tidaklah terhalangi oleh agama sekalipun yang bersangkutan sedang puasa atau setelah melakukan wudhu. Dengan demikian, agama Islam justru memberikan peluang kepada suami istri untuk tetap memelihara suasana kemesraan sekalipun sedang menjalankan puasa. Bersambung.